Previously on The Next Step. Di dalam hati kecil Bang Pir mau atau enggak? Di hati kecil aku mau sama Vincent, nggak mau cari cowok lain, udah Vincent aja. Cuman untuk nikah sekarang waktunya nggak siap. Jujur sih, aku sekarang udah pengen ke jenjang yang lebih serius sama Fior. Cepet banget itu. Memang sudah siap. Ya, Untuk Fiornya sendiri gimana? Vincent suka kasar nggak sama anak tante ya? Enggak. Enggak. Kalau misalnya dia kasar, pasti aku bakal nggak setuju banget. Kayak sebelumnya yang kayak Ii, tahu kan? Via kan pernah dikasarin, lewatin hubungan yang toksik sampai dia Trauma. Ci, sorry ya, jangan tersinggung nih. Ini perlu saya tanyakan sih. Nanti kalau ke depannya Vincent udah nggak jadi atlet, anak saya makan apa ya, Ci? Jadi hari ini Fior telepon gue, dia bilang dia mau datang ke rumah gue, mau ada sesuatu yang dia harus ceritain. I understand exactly what she's going through. Pasti dengan keadaan dia sekarang, dia pasti banyak banget stresnya lah guys. So I'm just here to help her out and see what she has to say. Seperti yang kalian lihat, kemarin kita sudah ngobrol antar orang tuanya, aku dan Vincent. Awalnya sih kita bercanda-canda gemoy, ketawa-tawa. Tapi lama-lama, endingnya begitu. What's up girl? Gak ada hubungannya sama Koko sih, cuman aku mau cerita. Apa? Jadi semalam itu aku kan pergi makan sama orang tuanya Vincent sama orang tua aku. Ya. Ya kan? Terus? Terus Koko harus tahu. Wah, bertempur mereka kok. What happened? Mereka kayak berantem halus, tapi kayak aku tahu maksud mereka gitu loh. Saling sindir-sindiran, saling ngebanggain anaknya. Anak gue lebih bagus, anak gue lebih bagus, anak gue beruntung dapet anak gue. Kayak gitu. Kok malah ketawa sih si Koko? Emang mereka nggak bisa ya ketemuan tapi akur gitu. Jadi nggak bikin kita tuh kayak overthinking. Kamu jadi overthinking? Iya, takut gak direstuin. Jujur gue kasihan ngeliat si Fior, dia lagi kebingungan. Tapi jujur ini hal yang wajar loh guys. Maksudnya kalau kita mau masuk ke sebuah hubungan yang lebih serius, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Karena kita di Indonesia, kalau di luar negeri ya mungkin kita bisa nikah berdua aja. Di Indonesia, you're marrying the whole family. Jadi mami aku itu minta ke Vincent, dia tuh at least harus punya rumah dulu buat nikahin aku. Menurut Koko wajar gak? Sedangkan mamanya juga gak pernah minta, Vincent kamu harus gini, kamu harus gitu. Sedangkan mama aku minta dia harus beli rumah dulu, bla bla. Karena aku jadi kayak gak enak, aku aja gak pernah minta Vincent kayak lo harus punya rumah dulu ya buat nikahin gue. Aku gak pernah ngomong kayak gitu kan gak enak. Tapi kalau seandainya kata, kamu mau nikah gak ada rumahnya? Aku tanya kamu dulu aja balik. Aku mau rumah sih. Nah, Tapi nggak usah disebutin gak sih ke Vincentnya, kan dia orangnya kalem, introvert, diam. No. Mami kamu nggak ada salahnya. Tapi apakah punya rumah menjamin aku bakal bahagia sama dia? Ya enggak, tapi mamamu nuntutnya maksudnya apa? Kayak minta rumah istana kah? Apa cuman yang penting rumah? Yang penting rumah sih. Ya nggak apa-apa, that's normal. Kak, tapi kok kalau Dek, Koko tahu. nih, kamu adek Koko ya. Kalau seandainya kata ada yang ngambil kamu dan dia nggak punya rumah atau nggak punya impian untuk punya rumah, mending nggak usah. Ngapain kamu nikah sama orang kayak gitu? Ya setelah dipikir-pikir ya, walaupun aku greget banget sama mami aku, tapi ya gak ada salahnya sih mamiku mikir kayak gitu. Cuman gimana kalau mau ke Vincent ya, ngerti gak? Aku kan gak enak. You should talk to Vincent about it. Kamu harusnya ngomong lah ke dia.
Tapi kalau misalnya nih aku ngomong ke Vincent yang mundur gimana? Berarti dia bukan cowok yang tepat buat kamu. Kalau cowok yang tepat buat kamu akan usaha dan dia tahu dong ngambil perempuan yang udah jelas-jelas hidupnya udah enak. Masa harus di downgrade ketika ketemu dia? Kalau dia benar-benar buat kamu, dia akan setidaknya nyamain atau melebihi dong. Itu artinya namanya dia cinta sama kamu. Nggak mau kamu sengsara. Oh shit. Sumpah guys, Cowboy itu kayak koko aku sendiri. Jujur aku nggak tahu sih aku harus kayak gimana kalau nggak ada dia. Thank God for Cowboy. Atau enggak, Koko dong yang ngomong ke Vincent, aku Ngomong nggak apa? enak. Ngomong. Bro, cari rumah yuk bareng gue temenin. Lu gak ada niatan percaya rumah juga? I'll say that to him. Ya. Tapi aku malu. Kamu kenapa malu? Tapi jangan bilang itu dari aku ya, aku nggak enak kok. Dan terkokok ngomong ke Vincent. Oke, Oke? Kak. I'll call him, I'll take Yeah. him out house hunting. Thank you, Kak. Setelah tadi gue ngobrol sama Fior, sekarang gue mau ngajak Vincent keliling komplek-komplek gue untuk nyari rumah. We're gonna go house hunting and I'm taking Lucinta Luna with me. Siapa tahu kita bisa dapat insight yang baru dari seorang perempuan. And yeah, who knows, I can do some help for this couple. Tapi sebenarnya jujur si Fior belum tahu nih. Jadi sebenarnya ada satu rumah yang gue incer. Tapi gue mau kasih tahu si Cowboy dulu. Gue mau tanya dia setuju atau enggak. Gimana bro? Lu kapan mau ngasih cincin? Ini lagi pusing gue. Keluarganya masih apa ya? Kayak nanya-nanya punya apa, punya ini, punya itu enggak. Ya rumah lu udah siapin kan? Ya lagi nyari-nyari sih, pusing sih, masih belum nemu juga. Lu mau sih. nyari daerah mana? Ya mungkin daerah BSD kali ya. Nih ya guys, sekarang gue mau nyari rumah sama si Boy buat si Vincent. Dia udah mau serius sama si Fior, tapi sampai sekarang belum dapet rumah. Kasian deh si Vincent. Coba macam apa sih lu? Iya. Nih ya saran gue ya. Lu kalau misalnya sama si Fior, kalau nyari rumah jangan bikin malu-malu. Tahu sendiri kan? Maksud lo apa? Fansnya si Fior itu sejuta umat kaum Adam semua. Ya urusannya apa? Otomatis. Maksud lo apa? Nyari Ya. rumah jangan malu-malu. Maksudnya jangan malu-maluin si Fior. Lu beli rumah bener-bener yang gede. Kayak si William ya adik gue nih. Kayak rumahnya tuh gede banget kan. Minimal ada kolam renang tengah-tengahnya. Rumahnya dibikin jadi dua kayak YG. Asik Bisa juga jadi sih kayak gitu ya. gitu. Nih ya, kalau menurut gue, kalau mau beli rumah itu harus yang gede ya. Ya itu kan artis terkenal ya kan. Kaum sejuta umat Adam tuh mencintai Fior. Dan si Vincent itu kan atlet ya, jadi jangan malu-maluin. Lihat loh di luar negeri. Michael Jordan, Kobe Bryant, rumah-rumahnya gede-gede banget. Dan juga harus punya mobil minimal 5. Iya. Bayangan lu maunya kayak gimana, bro? Kalau gue sih rumah yang penting nyaman ya kok ya. Iya. Rumah nyaman, terus ya maksudnya cukup lah, pokoknya cukup lah. Nggak yang harus gimana sih kalau gue. Itu mah nggak bisa ya. Kalau gue yang ibaratnya kalau jadi ceweknya si Vincent, gue minta yang lebih dahsyat ya. Rumah yang gede, minimal kayak rumahnya Kylie Jenner. Di dalamnya itu ya ada kandang buaya ya kan. Ada kolam iguana semuanya ya. Terus wardrobe-nya itu minimal tuh tas-tas Hermes ya, berceceran di mana-mana ya kan. Jangan malu-maluin Fior ya, Vincent. Cewek dimanapun ya, kalau cewek itu bener ya, dia akan terima kita apa adanya, dia support karirnya kita, apapun itu, ya kan? Dia akan ngerti kalau kita tuh maunya bertahap, ngerti nggak? Dia Kalau enggak, lu jangan dengerin yang adik gue ya. Kalau gue jadi cowoknya si Fior nih, gue beliin rumah segedung bertingkat gue beliin buat dia. Aduh, kenapa sih harus ada Lucinta Luna? Gue kan makin deg-degan sekarang. Kemana rumahnya? Ini? Iya, yang ini. Bagus kok bro? Serius bro nih rumahnya. Kenapa emang? Kecil banget. Iya. Bagus kok. Ini lumayan sih, bersih juga sih. Hah? Bersih. Ini kena berapa bro? Nah, ya sekitar 38 lah ya. Ya? It's good. Coba kita lihat Tapi emang bagus di dalamnya ya. Ini gue tadi tuh, gue nerawang semua dalam-dalamnya tuh. Bagus sih. Gak apa-apa deh kecil tapi bagus. Buat lo oke manusia nggak? paling Jadi- sombong yang gue pernah tahu. Tapi oke kan? Jadi oke nggak tadi katanya kecil? Enggak dari jauh, dari jauh. Ternyata dari deket tinggi juga ya. Oke. Dalamnya juga bagus. Kalau segini bagus. Dalamnya juga bagus. Mau lihat dalamnya enggak? Gue siap buka nih.
sorry gue ralat ya guys. Soalnya tadi kan kita kan baru sampai. Gue ngeliatnya dari lubang sedotan, gue pikir kecil. Pas gue datang cuk, ternyata gede. Sorry ya guys ya, mata gue udah agak katarak. Wah, ini emang gede tau. Gede ini anjir. Ini berapa lantai total? 2 lantai sih kok. Gede ternyata, gue ralat lagi ya. Ternyata gede ya. Tadi gue ngeliat dari jauh. Lumayan dalam lah ya. Dari lubang sedotan, sekarang pas gue kerawang tuh kayak gini gede ternyata. Nih kalau ini boleh. Boleh. Ini nggak malu-maluin. Ini nggak malu-maluin. Agak Ini pelin malu. plan itu. Agak pelin plan katanya kecil. Iya, emang orangnya gitu bro, halu. Gendernya aja pelin-pelan. Sumpah lega banget. Ternyata rumah yang gue tunjukin ke Koboy sama Lucita Luna, mereka suka. Gue jadi lebih pede buat tunjukin ke Fior. Bro, lu kalau percaya sama Feng Shui ya, kalau di Chinese katanya kalau semakin banyak ada air, ngalir, rezeki semakin banyak ngalir. Makanya banyak orang suka apa sih miara Ikan koi. arwana, Harus koi ya? Nggak harus koi bro, arwana juga bagus. Oh, Iya tuh bener. Maksudnya lu jadiin ini empang, Kalau arwana gitu belinya di mana kok biasanya? gua ada temennya bro. Actually guys, sorry gua ralat. Arwana they don't live in the empang, they live in the aquarium. Tapi wouldn't it be nice kalau kita ada akuarium gitu di depan rumahnya. Jadi nanti kalau tamu datang mereka bisa ngeliat dulu ikan arwana. You know kalau kepercayaan orang Chinese nih ya, kalau rumah banyak air yang ngalir, nanti rezeki akan datang. So why not? Arwananya dia tuh ya, dari Thailand, Filipina, Jepang, Impor South dia. Korea. Iya ada yang impor semua ya. Pokoknya lu, dan dia ada di Tangerang. Oh, deket sini dong. Iya, pokoknya semua orang-orang ya kalau mau miara arwana, miara Ini ke ikan, dia? miara apa, ke dia. Apa tadi kok Instagramnya kok Ini namanya? 88 Red Gallery. Oh, 88 Red Gallery. Oke. X large class. Wow. 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 Ini mah gede banget. Udah gas. Gas. Biar Feng Shui lu, rezeki lu makin ngalir. Gede banget ini. Mana ini ikan semua grand champion dong. Wow. Gede banget. Udah gas. Beli. Gimana orang Chinese rezekinya ngalir? Di rumahnya aja ada akuarium segede gambreng, isinya ikan-ikan arwana segede champion. 88 Red Gallery emang paling top narkotop. Iya. Iya. Asik. Ini mah menurut gua udah lebih dari enough bro. Oke. Very good. Very good. Serius. Very good gak? Kalau sebagai cewek ya. Ini oke sih pas kita masuk ke dalam nih, kita ngintip-ngintip. Tinggi emang bagus, tapi lu juga harus punya wardrobe yang gede. Karena dimanapun tuh cewek pasti pengen dong. Lu sebagai cewek lu bencong dia. Awas sih. Setelah tadi aku ngobrol sama Koboy, sekarang aku pulang. Aku butuh waktu buat mikir ke depannya gimana dan bener gak sih jalan yang aku pilih ini itu jalan yang benar buat ke depannya. Tiba-tiba Odi aku masuk kamar bawa foto album. Tumben-tumbenan banget karena biasanya dia gak kayak gini. Ya gak tahu deh ada apa ya. Nih, apa itu Dodi? Papi bawa album nih. Ini waktu papi married ya. Iya nih. Nih waktu hamil kamu nih, tuh. Ini Mami. Mami, kan pakai baju pink, dia pengen punya anak perempuan. Yang pertama si Koko, saya punya anak perempuan. Ini mamimu waktu kerja dulu nggak boleh ketahuan hamil. Jadi kalau di rumah pakai baju seperti orang hamil, tapi kalau di kantor seperti orang kantor. Kamu sedih ya? Mamimu nih ingin sekali punya anak perempuan. Di masa kehamilan mamimu ini penuh kekhawatiran. Mamimu kena virus. Ada satu hasil lab itu yang harus kamu tuh sebenarnya harus digugurkan gitu loh. Kehidupan mamimu ya setiap hari hanya menangis. Menangis, setiap pulang menangis karena khawatir kamu tuh lahir, mohon maaf ya, semoga kamu lahirnya sehat lah gitu. Ya, papi menyaksikan kamu lahir. Ya angkat-angkat, gak nangis-nangis. Papi juga berdoa supaya kamu nih hidup gitu loh. Akhirnya kamu nangis juga ya. Ya kamu mesti sayang sama mami ya. Nah ini waktu kecil nih. Ya. Waktu orok. Oma. Jadi sebentar lagi kamu kan mau married ya?
Aduh, aku jadi sedih. Ini Mami. Mami main sama kamu. Tuh. Waktu Mami hamil ya, Mami bener-bener jagain tuh jangan sampai jatuh. Ya. Makannya juga yang bagus-bagus sih Mami. Ya, biar kamu sehat. Kamu sekarang udah besar. Udah bisa mandiri. Dan kamu sudah ketemu pasanganmu ya? Iya. Baik nggak orangnya? Baik nggak? Baik. Kamu yang baik ngomong sama Vincent. Ya? Yang sopan. Karena dia bakal jadi pengganti papi. Kan kamu. Ya? Aku sedih banget pas papi bilang Vincent nanti ngegantiin posisi papi aku. Karena dari aku sendiri juga, aku sayang banget sama papi aku. Di hati aku juga gak akan ada yang bisa gantiin posisi seorang ayah. Jangan nangis tadi. Duduk Cici. Ya, doa saya untuk Pior, ya semoga kalian selalu bahagia, terlindungi dari segala mara bahaya, diberikan suatu semangat dan selalu berdoa, oke? Kita Vincent ya. Tapi papi jangan merasa kehilangan aku ya, soalnya kan aku bisa bolak-balik ke sini nanti. Gak kehilangan kamu ya, papi pasti bohong lah. Papi pasti kehilangan kamu, ya. Jadi sesibuk-sibuknya kamu, sempat-sempatnya kamu, kalau memang sibuk banget, kamu telepon nggak apa-apa ya. Supaya kita juga nggak kehilangan. Iya, kita ketemu terus pasti ya. kehilangan kamu lah. Cici mau minta izin ke papi kalau misalnya Vincent kan udah ada tanda-tanda kalau misalnya dia beneran ngelamar Cici. Cici meminta izin, nanti Cici sama Vincent bareng. Gimana pun ya, papi mami kan udah ngejagain Cici selama ini. Yakin kamu? Udah yakin sama Vincent? Bener? Kalau Vincent ntar pas nikah jahat sama Cici gimana? Wow. Jangan khawatir, papi masih jadi pacar pertamamu kok. Oke? Pilihan kamu buat papi ya pilihan yang tepat. Ya? Ya semangat ya. Jangan banyak pikiran. So now gue pergi sama Vincent, gue ngajak dia ring hunting karena sampai sekarang dia bingung nyari ring tuh harus seperti apa. So I know this one place, Diamond & Co. Ini biasanya orang-orang kalau mau nikah, mau tunangan, they all come to Diamond & Co. to get a ring. Dan yang bagus di sini juga, you can choose from the shop or you can do custom-made rings. Tapi karena ini tempatnya ada di tengah-tengah mall and I don't want a lot of people looking, takutnya nanti bocor duluan kalau Vincent is getting married. Or me, what if people think I'm trying to get married buying a ring? So, I'm taking the lady back to my house to discuss the ring at home. Jadi ini Vincent, dia mau ngelamar pacarnya bentar lagi. Boleh banget nih Kak, kalau untuk koleksi diamond juga kita ada beberapa contoh yang kita bawa. Mungkin kalau Kak Vincent ada beberapa rekomendasi buat custom
itu juga bisa kita buatin. Oh gitu. Betul. Jujur kalau soal cincin-cincin gini, gue bener-bener buta. Gue nggak ngerti sama sekali. Kalau mau nanya gue tentang bola basket kayak, lapangan basket kayak, gue bisa jawab. Pasangannya di usia berapa? Tahun ini di usia 2... Lu aja nggak tahu. 25. Hitung dulu. Kalau untuk usia 25 tahun, kita arahinnya ke lebih yang simple, jangan terlalu kayak rame, karena kalau terlalu rame itu kelihatannya terlalu dewasa banget sih, jadi kurang cocok. Bukannya tapi cincin ini seumur hidup, nanti dia juga nanti semakin tua. Kenapa harus di usia 25 dikasihnya yang itu? Jadi kita menyesuaikan sama usia kita yang saat ini, Kak. Betul. Nah, terus nanti yang kita kasih itu juga modalnya yang simple, terus dia juga abadi, jadi nggak bakalan bosan juga untuk dipakai sehari. Lu tahu nggak lu mau yang kayak gimana? Gue lagi ngincer satu model yang kayak bulat, terus tengahnya ada diamondnya, terus pinggirnya tuh ada kupu-kupunya. Kalau dibayangin gue sih, si Fior sih bakal bagus ya pakai itu ya. Semoga aja si Fior suka ya. Jujur sih gue nggak tahu ya, tapi gue percaya aja lah sama si Boy. Dia yang kenalin ke tempat ini, ya semoga aja bener. Tapi Diamond & Co ini, maksudnya dia emang sering banget untuk wedding orang, untuk engagementnya orang. Makanya ya udahlah dengerin aja si Mbak ini. Betul. Kalau Kak Vincent pengen desain kayak kata Kak Vincent kupu-kupu ini menarik, mau digabung tuh Kak ke cincin yang tengahnya ini solitaire bisa banget. Berapa Mbak harganya Mbak? Ya itu paling penting loh Mbak. Betul. Nah untuk harganya kita jamin sih di sini tuh udah paling affordable banget. Gue jujur nggak ngerti ya harga cincin-cincin gitu berapa. Tapi kayak berlian gitu sih kayaknya bisa mahal banget ya. Setaunya gue sih begitu ya. Tapi kan nikah kan seumur hidup ya. Jadi gue harus cari yang paling cocok buat dia. Kalau kita cek toko sebelah dapat lebih murah gimana? Kita jamin sih Kak, untuk sejauh ini Diamond & Co itu udah paling terjangkau banget. Dari kualitas berlian kita juga udah standar internasional juga kan. Right, sertifikat. Sertifikatnya udah CIA. Dapat sertifikat. Betul. Jadi sekarang gue mau ngajak Fior nongkrong berduaan lah. Gue happy banget udah dapet cincin, sekarang ya beban gue kayak rasanya hilang lah. Jujur sih gue udah gak sabar banget ya buat ngasih tahu dia kalau gue sebenarnya udah dapet cincin. Tapi gue harus rahasiain. Setelah aku ngobrol sama papi aku, hati aku jadi lumayan lega banget. Dan sekarang malah timbul perasaan buat bersama dia terus, ngejaga hubungan kita. Kalau dia ngajak aku buat ke jenjang yang lebih serius, nih aku ready kok. Ini saya, Sayang, nugget kamu. french-friesku udah belum? Oh iya, nih. Iya, makasih. Yeay. Ini habis makeup. Iya, bagus nggak? Bagus, cantik. Bibirnya? Cantik. Bercanda. Dan setelah kita melalui berbagai rintangan kemarin, aku ngerasa sekarang kayak pengen start fresh gitu loh. Jadi aku mau lebih centil, lebih cewek depan dia. Makanya aku mau lipstikan pakai lipstick Implora aku yang super red ini. Karena aku tahu itu favorit dia. Kalau misalnya aku ulta pakai kadonya ini aja. Iya, boleh. Dari Implora nih. Aku suka. Ntar aku inget-inget dulu nih. Nih shade-nya kamu inget-inget. Implora. Aku tuh kalau dipuji-puji ya, sekali aja dipuji-puji, aku tuh bisa terngiang-ngiang terus guys. Jadi inget ya sayang, kalau aku ulang tahun ya, shade nomor 3 Passionate Light Matte Lip Cream. Wih, suapin. Suapin dulu. Oke. Mau pakai itu gak sambal? Tanya aku ya. Mau pakai sambal gak? Mau bukain. Salah satu hal yang gue tahu, Fior tuh orangnya setia. Terbukti dari dia bawa sambal yang itu aja. Kemana-mana kita pergi, selalu makanannya tuh dicampur sama sambal cuhwa. Bener kan? Artinya cewek gue kan setia kan kalau gitu. Kalau misalnya kita nikah nanti nih, kamu tuh sebenarnya punya cincin impian yang kayak gimana gitu? Pengennya. Apa impian? Cincin. Cincin? Cincin impian? Apa sih nanyain cincin? Apa dari manisku di... Ini kan nanti dipasangin di sini. Enggak ada kayak gimana-gimana. Tahu gak sih guys?
Dia nanyain cincin, terus jari manis aku dipegang-pegang sama dia. Gemoy. Aku nggak ada tipe-tipe cincin tertentu sih. Apapun cincin yang kamu kasih aku pasti terima karena aku suka kalau kamu yang ngasih. Bener. Apa sih? Sumpah gue denger Fior ngomong gitu gue jadi lega. Padahal sebelumnya gue deg-degan takut dia gak suka cincinnya. Tapi gue jadi lega sih sekarang. Coba misalnya akan kita simulasi nikah nih kan aku kasih gini kan. Terus Kamu juga excited banget loh. tapi tunggu. Excited mau Enggak sayang. Aku trauma. Aku nggak mau excited karena sebenarnya bukan itu yang aku permasalahin. Apa tuh yang dipermasalahin? Contoh, kamu tahu kan nikah tuh butuh duit. Di dalam keluarga nanti kan pasti ada bayar listrik kek, bayar ini kek, bayar itu kek, bayar kayak gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan ntar ribet, kita harus tentuin dari sekarang gak sih? Kalau misalnya nanti nikah ya, aku milih kita bagi 2. Buat aku sih, kalau kan lagian kita akan selamanya bersama kan. Ya, sebenarnya gabung juga nggak apa-apa gitu jadi satu. Kayak maksudnya ya kan duit-duit kita bareng juga, kumpulin bareng, kita kerja bareng. Jadi ya sebenarnya uang buat keluarga jadi satu aja, buat rumah, buat nanti kalau kita punya di masa depannya punya anak. Wait, dia bilang dia maunya bareng, dibarengin. Itu menurut aku justru yang bikin rumah tangga itu kedepannya banyak masalah. Tapi misal kamu kan suka main game, listriknya kan pasti kekuras tuh dari game. Sedangkan itu ada duit aku juga di situ, terus kamu pakai buat main game. Nah kan sama aja kalau kamu bikin konten butuh listrik, lampu-lampu banyak. Pasti kalau udah lagi nggak ada duit, pasti dari kita salah-salahan kayak ini listrik gede banget sih. Ini game nih, kamu game terus atau enggak kamu nyalain aku. Ya iyalah kamu sekali konten apa cahayanya gede banget itu kan nguras listrik. Kok jadi gitu ya pemikiran dia? Emang salah ya kalau harta dibarengin aja? Emang mana salahnya? Berarti maksud kamu kalau misalkan nanti kita nikah duitnya bareng-bareng, keperluan kita semua bareng-bareng? Iya. Ya kalau misalnya aku mau beli barang branded atau kamu mau beli barang branded, berarti pakai uang bareng-bareng itu? Ya iya, kan uang aku, uang kamu juga. Sama aja kan kita barengan nyarinya. Misal kamu suka beli kopi terus aku nggak suka kamu ngopi terus aku harus kasih uang aku gitu buat kamu gitu buat beli kopi gitu. Ya iya. Jujur aku shock loh karena sebelumnya kita nggak pernah ngomongin ini. Karena kalau udah nikah semuanya itu beda dari pacaran. Makanya dari sebelum nikah kita harus clearin semuanya biar jelas. Oke sekarang aku tanya kamu aja deh. Apa tuh? Kamu tipe cowok yang nafkahin istri gak? Nafkahin lah, menurut aku itu kewajiban aku. Oke, tapi kan uangnya dikumpulin jadi satu. Jadi kalau kamu nafkahin aku, kita uangnya bareng-bareng. Jadi kayak nabung gak sih, bukan nafkahin? Oh gitu? Kan nabung untuk ke depannya lebih baik juga kan. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Maksud aku kalau misalkan kamu nafkahin aku, masuk kayak ke duit kita juga bareng-bareng ya, itu bukan nafkahin gak sih? Kamu tuh nggak ngertiin aku. Enggak, maksud aku. Tunggu dulu, aku tuh lagi ngomong. Enggak, maksud aku kalau kamu kasih. Aku lagi ngomong jangan dipotong. Aku juga tadi lagi ngomong, kalau potong-potong juga tadi. Lah kamu kan udah selesai ngomong tadi. Lah, dia mau nafkahin aku, tapi dia mau masuk uangnya itu ke rekening kita berdua. Lah berarti sama aja dong, uangnya buat dia juga, buat aku juga. Lah, apa nafkahnya kayak gitu? Itu mah bukan nafkahin, itu deposito. Lah kalau misalkan kamu kasih duit ke aku buat bareng-bareng terus dipakai bukan buat keperluan keluarga gimana? Siapa yang guarantee gitu? Ya enggak, kan aku kan udah ngomong dari awal kamu tahu orangnya aku kayak gimana. Kan aku nggak akan kayak gitu ya, sebenarnya. Sebelum nikah semua bisa terjadi gak sih? Kayak aku orang yang sama selama ini pacaran sama kamu kan juga orang yang sama. Kita juga baru pacaran setahun, yang 5 tahun aja bisa sembunyi-sembunyi pas nikah ntar kebongkar semua. Enggak, coba kamu bongkar. Aku udah open sama kamu. Ya kalau kamu nanya semua. Sekarang kejelekan kamu apa nggak ketahuan karena kita belum nikah. Kalau nikah kan udah satu atap, tidur bareng, apa bareng semua. Kamu berarti kurang ngerti aku. Aku udah being open ke kamu. Kamu nggak mau. Justru karena aku ngerti kamu banget, aku jadi takut banyak hal karena nggak ada yang bisa guarantee hal itu. Kok jadi gitu sih pemikiran dia?
Kan maksud gue nafkahin, gue cari duit, kan itu buat keperluan kita juga di masa depan. Kok malah jadi seolah-olah kayak egois gitu ya? Gue nggak ngerti cara pikirnya dia di sini. Kamu tuh nggak ngerti aku. Aku tuh udah bilang kan, kalau misalnya nabung bareng ya ini buat nafkahin kita. Ya udah intinya aja deh. Kamu mau pisah harta apa enggak? Aku sih tetap enggak sih, aku tetap gabung. Karena? Aja satu. Karena? Ya karena yang tadi aku jelasin ke kamu. Aku tetap gabung. Kalau kamu maunya gimana? Aku sih maunya pisah. Gue nggak tahu udah harus ngomong apa lagi. Cincin udah di tangan gue, dan gue nggak tahu cincin ini mau diapain. Next on The Next Step. Tahu nggak? Kemarin aku diskusi sama Vincent soal pisah harta. Intinya aku maunya pisah. Oke? Vincent? Nah kan dia maunya gabung. Gue agak enak aja sih kok gara-gara si Fior tuh ngomongin masalah pisah harta kemarin. Dia tuh apa ya? Ribet lah, gue kayak nggak tahu lah kayak nikah tuh bakal seribet ini gitu. Sayang BTW, sayang. Iya. Tadi aku udah bahas sama Koko, sama adik aku tentang yang kita pisah harta atau gabung. Udah lah, nggak usah bahas itu, say. Oh iya. Iya aja. Oke.